Film dibuka dengan sebuah cerita legenda sekitar 4000 tahun yang lalu. Ada seorang raja yang haus darah bernama Samudari yang bersekutu dengan seekor iblis bernama Karaka untuk memenangkan peperangan. Namun setelah Raja Samudari berhasil menaklukkan hampir separuh benua Asia, Raja Samudari mengkhianati perjanjian yang telah mereka sepakati. Bahkan Raja Samudari berhasil melepaskan tanduk yang menjadi sumber kekuatan iblis Karaka dan berniat untuk menghabisinya. Namun saat itu, iblis Karaka berhasil kabur dan membentuk pasukan mayat hidup untuk membalas perlakuan Raja Samudari. Dengan kekuatan esnya, iblis Karaka berhasil menghancurkan kerajaan Samudari beserta seluruh pasukannya. Hingga pada suatu ketika, iblis Karaka bertemu dengan tandingannya, yaitu seorang paranormal yang mampu mengendalikan api bernama Fire Master, dan berhasil mengalahkan iblis Karaka lalu mengurungnya ke dalam sebuah bola yang terbuat dari logam. Kemudian Sins berpindah ke kota New York tahun 1904. Saat itu para petugas pemadam kebakaran mendatangi salah satu gedung pemerintahan setelah mendapatkan laporan darurat. Namun saat mereka tiba di suatu ruangan, mereka merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam ruangan itu. Dan saat salah satu dari mereka menyentuh pintu ruangan tersebut, mereka merasakan pintu itu terasa sangat dingin. Lalu dengan sekejap, tangannya langsung membeku. Merasa penasaran, mereka pun langsung membuka pintu tersebut. Dan alangkah terkejutnya mereka karena mendapati orang-orang yang ada di ruangan itu sudah dalam keadaan membeku. Di tempat itu juga mereka mendengar suara-suara aneh seperti orang yang tengah mengucapkan mantra-mantra, namun dengan bahasa yang tidak mereka mengerti dari sebuah pemutar audio. Tak lama kemudian, mereka menemukan sesosok tubuh misterius berbaju besi yang tengah memegang sebuah bola yang penuh dengan tulisan glif yang sangat aneh. Karena penasaran, salah satu dari mereka mencoba untuk mengambil bola tersebut, namun tiba-tiba sosok misterius itu langsung membuka matanya, dan seketika orang-orang yang tadi membeku hancur satu persatu. Setelah itu entah apa yang terjadi kepada mereka. Kemudian Sins berpindah ke masa sekarang. Lalu kita diperkenalkan pada para petugas pemburu hantu. Mereka bernama Gary, Kelly, Trevor, dan Phoebe yang tengah mengejar buruannya, yaitu sesosok hantu naga yang bersemayam di sebuah selokan kota. Singkat cerita, setelah membuat kekacauan dan kerusakan dalam proses kejar-kejaran, mereka akhirnya berhasil menangkap hantu naga tersebut menggunakan alat yang telah mereka siapkan meski dengan beberapa kali percobaan. Bahkan saking ugal-ugalannya, Gary hampir saja menabrak orang-orang yang tengah berjalan kaki. Setelah itu mereka dipanggil oleh wali kota yang protes atas kerusakan yang telah terjadi di kota. Selain itu, Pak Wali Kota juga marah karena Gary dan Kelly membawa Phoebe yang masih di bawah umur. And we certainly don't let them become Ghostbusters. Setelah mendapatkan peringatan dari wali kota, Gary dan yang lainnya pun pulang ke rumah atau markas yang ternyata bekas gedung damkar yang ada di awal film. Kemudian Gary memasukkan hantu tangkapannya ke sebuah tempat penyimpanan hantu, namun saat itu ruang penyimpanan seolah sudah penuh dengan banyaknya hantu yang dikurung di dalam sana, hingga Gary agak kesulitan saat proses pemindahannya, bahkan harus dibantu oleh Kelly. Setelah itu karena protes dari Pak Wali Kota, Gary pun terpaksa memberhentikan Phoebe dan melarangnya untuk ikut dalam misi berikutnya karena masih di bawah umur. Meski Phoebe sempat tidak terima dengan keputusan Gary. Merasa kecewa dengan keputusan Gary,
Bibi pun pergi menemui seorang pakar spiritual dan kolektor barang-barang antik berbau mistik yang bernama Dr. Ray. Di sana Bibi bertemu dengan temannya yang bernama Asep. Kemudian Bibi pun bercerita tentang kekesalannya kepada Gary. Tak lama kemudian, datang seorang pria bernama Nadim yang berniat menjual barang antik milik neneknya. Dan di antara barang yang dia bawa, Dr. Ray sangat tertarik pada sebuah bola yang terbuat dari kuningan yang penuh dengan tulisan glif yang sangat misterius. Lalu Dr. Ray mencoba untuk mengecek bola tersebut dengan alat pendeteksi energi. Namun tiba-tiba alat itu rusak dan terjadi lonjakan energi telekinesis yang membuat barang-barang di sekitar rusak dan berjatuhan. Setelah bola itu menjadi membeku, hingga membuat Dr. Ray semakin tertarik dan langsung membeli benda tersebut. Di waktu yang bersamaan, terlihat ada suatu energi yang melayang menuju markas Gary, dan entah kenapa tempat penyimpanan hantu seperti ada yang mendobrak hingga membuat dinding temboknya retak parah. Esok harinya datang seorang pria petugas pemburu hantu dari markas pusat bernama Winston untuk mengecek keadaan penyimpanan hantu di markas Gary. Setelah pemeriksaan, diketahui bahwa ruang penyimpanan hantu sudah penuh karena terisi banyak hantu yang dikurung di tempat itu dari sejak 40 tahun yang lalu. Namun penyimpanan hantu itu harus tetap dijaga karena itu adalah hasil kerja keras mereka dan pendahulunya selama ini. Namun karena gedung itu sudah mengalami kerusakan, para tim pemburu hantu dipindahkan ke markas pusat. Setibanya di sana, Gary dan yang lainnya dibuat terkejut dengan fasilitas yang ada di markas itu, yang jauh lebih komplit dan lebih canggih dibanding markasnya. Bahkan di sana ada beberapa orang ahli di bidangnya masing-masing. Dan di tempat itu, Travis bertemu dengan sahabatnya yang bernama Lucky. Gary dan yang lainnya juga diperlihatkan sebuah mesin pemindah hantu yang merasuki setiap benda, yang nantinya semua benda yang ada di tempat itu akan dinetralkan oleh mesin tersebut. Lalu setelah hantunya terpisah dari objeknya, si hantu langsung dipindahkan ke tempat penyimpanan yang berkapasitas jauh lebih besar daripada yang ada di markas Gary. Jadi rencana yang akan mereka lakukan saat ini adalah memindahkan semua hantu yang ada di penyimpanan markas Gary ke penyimpanan yang ada di tempat itu. Namun mereka harus mencari cara untuk memindahkan semua hantu dalam waktu yang singkat. Karena jika dipindahkan satu persatu, butuh waktu 7 tahun untuk menyelesaikannya. Sementara penyimpanan di markas Gary hampir jebol dan berpotensi mengalami kebocoran yang akan membuat semua hantunya terbebas. Tak lama kemudian, datang Dr. Ray yang membawa berbagai benda yang dia anggap berhantu dari tokonya untuk dinetralkan, termasuk bola misterius yang dia beli dari Nadim kemarin. Karena sejauh ini, semua benda berhasil dinetralkan dan hantunya berhasil dikurung dengan bantuan teknologi medan proton. Kecuali ada hantu kecil yang bisa berpindah dan memasuki setiap objek, bahkan mampu mengendalikan objek tersebut sesuka hatinya, yang sampai saat ini sulit untuk ditangkap karena ukurannya terlalu kecil dan pergerakannya terlalu cepat. Pada malam harinya, Winston dan Lucky menetralkan satu persatu barang yang ada di sana, hingga tiba giliran bola misterius yang dibawa oleh Dr. Ray. Namun pada saat Winston akan memulai prosesnya, tiba-tiba ada hantu yang membuat suara ketukan menggunakan sebuah kursi dari balik kurungan, yang seolah hantu itu memperingatkan Winston untuk tidak menetralkan benda tersebut. Namun saat itu Winston merasa bahwa si hantu ingin mengajak Winston bermain, dan Winston tidak punya waktu untuk itu. Lalu tak lama kemudian, Lucky memasukkan bola itu ke dalam mesin, dan Winston pun memulai proses penetralan. Namun tiba-tiba mesin itu langsung mengalami kerusakan hingga membuat medan proton yang ada di tempat itu mati. Karena hal itu,
hantu yang ada di balik kurungan mulai keluar. Untungnya Winston berhasil menyalakan kembali medan proton hingga hantu itu tersedot kembali ke dalam kurungannya. Setelah itu Winston mengambil bola yang ada di dalam mesin. Namun pada saat menyentuh bola itu, tiba-tiba tangan Winston langsung membeku dan menjatuhkan bola itu ke lantai. Di waktu yang bersamaan, ada sebuah energi misterius yang melayang dan membekukan semua benda yang dilewatinya, hingga datang lagi ke markasnya Gary dan membuat tempat penyimpanan jebol dan membeku. Esok harinya, saat Phoebe berada di toko Dr. Ray, tiba-tiba Asep memberitahu mereka bahwa hasil rekaman videonya saat memvideokan bola misterius. Di dalam video itu terdengar suara-suara aneh seperti orang yang tengah mengucapkan mantra-mantra, namun dengan bahasa kuno yang mereka tidak mengerti. Merasa penasaran, Dr. Ray pun mengajak Asep dan Phoebe untuk menemui temannya yang mengerti bahasa kuno. Setelah mereka bertemu dengan orang yang dimaksud bernama Hubbard, kemudian Dr. Ray menunjukkan video tersebut dan saat itu Hubbard mengetahui bahwa bahasa yang ada di dalam video itu adalah bahasa Prasangsakerta. Namun saat itu Hubbard merasa heran dari mana Dr. Ray mendapatkannya, karena bahasa itu sudah punah ribuan tahun yang lalu. Setelah Dr. Ray menunjukkan bahwa suara misterius itu berasal dari sebuah bola kuno, Hubbard pun langsung mengajak Dr. Ray dan yang lainnya untuk pindah ke suatu ruangan. Setelah itu Hubbard menunjukkan sebuah buku yang berhubungan dengan bola misterius tersebut. Menurut seorang peneliti yang membuat buku itu, bola misterius itu adalah penjara magis untuk iblis bernama Garaka yang kisahnya ada di awal film. Jadi bola misterius yang ada di markas pemburu hantu adalah bola yang berisi iblis Garaka yang sangat berbahaya, yang hanya bisa dikalahkan oleh seorang Fire Master atau keturunannya, called the Fire Masters. Sementara itu Lucky, Winston dan Travis mendatangi apartemen Nadim untuk mencari tahu dari mana Nadim mendapatkan bola tersebut. Kemudian Nadim pun menunjukkan tempat rahasia milik neneknya di mana dia mengambilnya. Di tempat itu mereka juga menemukan sepasang tanduk misterius dan sebuah setelan yang terbuat dari kuningan, yang ternyata itu adalah setelan seorang penerus Fire Master yang ada di awal film. Saat Lucky mengecek Nadim dengan alat detektor energi, Lucky menemukan ada energi lain dalam diri Nadim, hingga Lucky harus membawa Nadim ke markas pusat untuk dinetralkan. Setelah tiba di markas, Lucky menceritakan penemuannya pada Dr. Ray, yang langsung menyimpulkan bahwa Nadim adalah keturunan Fire Master. Hingga Dr. Ray meminta Nadim untuk belajar mengendalikan api karena Dr. Ray yakin bahwa Nadim adalah keturunan dan penerus dari Fire Master. Awalnya Nadim merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Dr. Ray adalah omong kosong. Namun setelah Nadim mencoba, ternyata dia baru sadar bahwa dia bisa mengendalikan api seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Ray. Pada malam harinya, Phoebe bertemu dengan sahabat hantunya yang bernama Melody. Melody adalah sosok hantu gentayangan yang masih terjebak di dunia karena masih memiliki suatu hal yang belum dia selesaikan, atau bisa disebut arwah penasaran. Mereka sudah cukup lama berteman meski terpisah dimensi yang disebut dimensi kuantum. Malah Phoebe merasa bahwa Melody lebih mengerti perasaan Phoebe ketimbang orang tuanya sendiri. Hingga pada malam itu, Phoebe ingin sekali merasakan bagaimana rasanya menjadi arwah gentayangan seperti temannya, agar Phoebe dan Melody bisa merasakan berkomunikasi di dimensi yang sama meski hanya sebentar. Hingga Phoebe nekat berniat untuk menggunakan mesin pemisah arwah yang ada di markas pemburu hantu. Tak lama kemudian, setelah tiba di markas, Phoebe langsung menyetel mesin selama 2 menit lalu masuk ke dalam mesin tersebut. Setelah itu arwah Phoebe pun keluar dari raganya dan menemui sahabatnya dengan status yang sama. Namun saat ditemui, Melody seperti merasa sedih dan mengucapkan maaf. Saat Phoebe bertanya apa yang sebenarnya terjadi,
Tiba-tiba arwah Pibi dikendalikan oleh suatu kekuatan lain untuk mengucapkan kata-kata yang ternyata itu adalah mantra untuk membuka segel bola misterius agar iblis Garaga bisa terbebas seutuhnya. Rupanya iblis Garaga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan arwah atau hantu, dan iblis Garaga rupanya sudah memperdaya Melody dengan iming-iming mampu membuat Melody hidup kembali atau kembali ke tempat asalnya. Melody yang sangat ingin kembali bertemu dengan keluarganya, serta iblis Garaga sengaja mengatur semua ini karena hanya ucapan mantra dari orang yang masih hidup yang bisa membuka segel bola tersebut. Seperti Pibi yang arwahnya terpisah untuk sementara waktu, jadi saat arwah Pibi bicara, maka raganya juga ikut bicara dan mengucapkan mantra yang iblis Garaga katakan melalui Pibi. Hingga tak lama kemudian, bola itu perlahan hancur dan iblis Garaga pun akhirnya muncul. Namun untungnya Pibi keburu masuk kembali ke dalam raganya karena waktu sudah habis. Sementara Lucky tiba-tiba muncul dan mencoba menangkap Garaga dengan alatnya. Namun tidak mempan, bahkan iblis Garaga berhasil membekukan Lucky. Lalu tak lama kemudian, Gary dan yang lainnya datang setelah Garaga pergi. Setelah itu Garaga mendatangi apartemennya Nadim dan mengambil tanduk yang menjadi sumber kekuatannya. Tak lama kemudian, tiba-tiba langit langsung mendung dan air laut perlahan membeku, hingga membuat semua orang yang ada di sana merasa panik dan berlari ketakutan. Lalu datang badai es yang membuat seluruh kota dan warganya membeku. Sementara Gary dan yang lainnya pergi ke markas untuk mencari cara menghentikan Garaga. Kemudian Pibi mempunyai ide untuk menggunakan bahan kuningan seperti bola misterius yang mampu mengurung Garaga. Dengan melapisi peralatan penangkap hantunya menggunakan kuningan yang dia ambil dari tiang darurat. Sementara yang lainnya bersiap dengan alat-alat mereka masing-masing. Tak lama kemudian, iblis Garaga pun datang dan langsung mengucapkan mantra untuk membuka portal ke dunia lain dan membebaskan semua hantu yang ada di kurungan. Sementara tim yang sudah bersiap langsung menyerang dengan alatnya masing-masing. Namun seperti yang sudah terjadi, serangan itu tidak mempan, malah iblis itu berhasil membalikkan keadaan dan membuat tim yang ada di sana membeku. Setelah itu Garaga kembali mengucapkan mantra yang membuat semua hantu terbebas dan berkeliaran. Kemudian Pibi datang dan langsung menyerang dengan alat barunya, hingga berhasil dan menutup portal yang dibuat oleh iblis Garaga. Namun meski begitu, serangan Pibi tidak cukup untuk mengalahkan Garaga. Bahkan Pibi juga dibuat membeku. Lalu Garaga mencoba untuk mengambil jiwa Pibi dari raganya. Untungnya sebelum Garaga berhasil melakukannya, tiba-tiba hantu Melody datang lalu menyalakan korek api yang apinya langsung dikendalikan oleh Nadim yang telah berhasil belajar mengendalikan api, bahkan dengan setelan leluhurnya yaitu Fire Master. Kemudian Nadim menggunakan api itu untuk menyerang Garaga dan berhasil membuat semua tim kembali terbebas. Setelah itu Pibi langsung menambah serangan menggunakan alatnya, dibantu Gary, Kelly, dan Trevor. Sementara para senior turun ke ruangan bawah berniat untuk membuka tempat penyimpanan hantu agar iblis Garaga tersedot ke dalamnya dan mengurungnya kembali. Hingga dengan kerjasama semua tim, akhirnya berhasil mengalahkan dan memenjarakan iblis Garaga. Setelah itu keadaan kota kembali normal secara perlahan dan kembali hidup seperti semula. Tamat. Oke, itulah alur cerita film.
Ghostbuster Frozen Empire 2024. Terima kasih buat kamu yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa ketik kritik dan saran di kolom komentar. Saya Jin mewakili kru yang bertugas. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Jin Pro Film Review.